setan yang dorong kamu jatuh dari tangga, Bambang. Lebih kelihatan kayak bayangan. Tapi dia nggak ada di dinding, Mama. Itu kayak Mama yang di mimpi aku. Mama bakal kayak gitu. Selamat datang di Nyerem Serem bersama Geros. Anak kecil tuh kan kalau ngomong suka nyablak ya. Tapi beberapa anak kecil nih kalau ngomong nyablak pun serem gitu. Nah ini beberapa pengalaman orang tua yang anaknya tuh ngomong creepy banget. Yang penakut mendingan gak usah dilanjutin nonton ini. Sebelum kita merinding rame-rame, kalian subscribe dulu channel gue buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share ke teman kalian yang suka nih konten-konten horor supaya merindingnya juga rame-rame. Nanti juga komen ya part mana yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Oke, cerita pertama ini dari ibu-ibu yang tinggal di rumah, emang rumahnya tua banget. Dibangun pada tahun 1919, sekitar kayak 100 tahun yang lalu. Dia punya anak 2, perempuan dan laki-laki, yang umurnya 6 tahun. Pas mereka mau tidur, mereka udah ada di kamarnya, tiba-tiba abang laki-lakinya ini turun ke bawah, nemuin mamanya yang lagi nyantai. Terus dia ngomong ke mamanya, "Hai mama, di kamar itu ada sesuatu yang lagi berdiri." Emaknya bertanya-tanya dong, bingung. Apa nih maksud anaknya? Ditanyalah sama mamanya, "Maksud kamu apa nak?" Ini anak jawab dengan santai guys. "Iya, itu di kamar ada orang laki-laki tinggi, tapi gak kelihatan kayak manusia, lebih kelihatan kayak bayangan. Tapi dia gak ada di dinding mama." Bayangan itu kan pasti nempel di dinding atau di lantai ya kan guys. Ini di tengah-tengah ruangan begitu hitam berdiri. Berarti itu kan sosok hitam guys, tinggi. Jadi nih emak langsung merinding dan langsung bawa anaknya ke bawah. Udah, sini dulu. Takut tuh emaknya. Aduh, merinding banget sih guys. Kalau ada nih anak kecil yang tiba-tiba ngomong kayak gitu ke gue, langsung panggil ustadz itu gue. Cerita kedua ini creepy banget karena bayangin anak lu yang umur 20 tahun itu cenayang. Jadi emak-emak ini waktu anaknya umur 2 tahun pernah tiba-tiba bangun dari tidurnya dengan kondisi anaknya itu lagi motongin rambutnya. Santai aja dia anaknya lagi motongin rambutnya. Sambil ditanya, "Kamu kenapa motongin rambut mama nak?" Gua mah kalau jadi emaknya udah kagak santai, histeris gua. Terus anaknya ini jawab, "Rambut mama nanti bakal rontok semua mah." Udahlah, emaknya gak mikir panjang, mungkin anaknya ini ngayal aja. Tapi 2 tahun kemudian anak ini mulai dapat mimpi yang aneh, dimana emaknya ini sakit parah sampai matanya menciut dan rambutnya rontok semua. Masih belum pikir kemana-mana nih emaknya, sampai di umur 7 tahun anaknya dapat lagi mimpi yang sama, malah lebih parah, dimana emaknya nih sakit dan harus nerima obat dari selang yang ditusuk ke dada. Terus rambutnya botak karena udah rontok semua, badannya ceking kurus. Dia udah mulai khawatir nih, sampai di ketika anaknya lagi nonton sebuah film yang menceritakan tentang orang kanker. Ketika di film ini muncul nih orang yang sakit kanker dengan kondisi yang mirip di mimpi anaknya ini langsung histeris, manggil mamanya. Mamanya datang terus nanya, "Kenapa nak?" Dia jawab, "Mama itu kayak mama yang di mimpi aku, mama bakal kayak gitu." Khawatirlah emaknya, berkali-kali begini. Dari umur 2 tahun sampai 7 tahun, anaknya ngomong hal yang sama kalau emaknya bakal rambutnya rontok, sakit. Akhirnya dia check up lah ke dokter tuh kan, full check up dari atas sampai bawah. Dan ternyata bener guys, di dalam tubuh emaknya ini ada tumor yang belum ganas, tapi kalau telat dideteksi bisa jadi kanker yang ganas. Untungnya aja emaknya juga peka ya kan, ngedengerin anaknya nih, dan anaknya juga cenayang. Kalau enggak, aduh emaknya gimana nasibnya kagak tahu dah kita. Ceritanya tuh bener-bener aneh guys, dan bikin merinding.
Jadi suatu hari ibu-ibu ini lagi nyantuy nih, duduk-duduk di depan TV. Tiba-tiba dia denger anaknya yang umur 14 tahun, udah gede ya, keluar dari kamarnya terus teriak. Ibunya langsung denger lagi nih bunyi duk 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 duk, kayak orang jatuh dari tangga. Dilihatlah di sana, anaknya jatuh dari tangga. Kondisi anaknya ini gemeter, histeris, sambil gagu ngomongnya. Terus dia ngomong dengan gagu, "Aku lihat setan, Ma, di kamar aku. Setannya dorong aku ke bawah tangga, Mama. Di kamar aku ada setan, Mama." Terus dia lanjutin ngomong, "Please, Mama, aku mau tidur malam ini sama Mama. Aku gak mau lagi tidur di kamar aku." Emaknya bingung dong, kaget banget. Dan di situ juga kondisinya bapaknya ada di ruangan itu juga guys, ngeliatin. Akhirnya mamanya nih cuma bisa nenangin anaknya sambil tiduran di bawah tangga itu, melukin anaknya. Setelah itu 5 menit kemudian, ini kejadian aneh banget. Tiba-tiba aja anaknya yang lagi nangis histeris berhenti nangis, terus dia berdiri, jalan ke arah dapur, ngambil cemilan, balik lagi buat naik ke atas tangga, ngelewatin mamanya yang lagi geletak di lantai. Bertanya-tanya dong nih maknya, kenapa nih anaknya? Kok aneh banget tiba-tiba gak kenapa-napa? Ditanyalah sama mamanya, "Kamu mau ngapain? Mau kemana?" Terus dia jawab dengan santai, "Aku mau ke kamarku, Mah." Maknya udah mulai merinding nih. Terus nanya lagi, "Kamu udah gak takut lagi?" Anaknya bisa-bisanya ngejawab, "Takut apa, Mah? Kayak lupa aja gitu dia habis jatuh dari tangga. Yang dia bilang didorong sama setan." Abis itu emaknya makin heran, ngomong lah emaknya, "Setan yang dorong kamu jatuh dari tangga, Bambang." Abis itu dia malah ketawa lepas guys, cekikikan, terus ngomong, "Gak tahu, Mah. Tadi aku mah berasanya aku ada di depan tangga. Terus tiba-tiba aku pingsan. Tiba-tiba udah ada di bawah tangga. Aku gak nyadar apa-apa." Emaknya makin heran guys. Lu bilang lu lihat setan tadi tiba-tiba, terus lu ke atas gitu aja ngomong lu gak sadar. Abis teriak lu dijorokin sama setan ke bawah tangga. Akhirnya tuh emak-emak bingung banget, nih anaknya kenapa? Sehat gak ya nih anaknya? Apa dibawa ke psikiater kali ya? Begitu guys, aneh banget sih emang tuh, sumpah. Histeris habis dijorokin setan, tiba-tiba dia naik ke atas sendiri begono. Aduh, gue udah merinding nih. Gimana? Kalian udah merinding belum? Ini baru part 1 ya guys. Gue bakal ceritain pengalaman orang tua lainnya nih yang anaknya creepy banget. Komen di bawah cerita mana yang bikin lu bener-bener merinding. Kalau gue sih cerita yang ketiga. Jangan lupa subscribe dan pantengin terus konten horor gue selanjutnya. Klik lonceng biar dapetin notif. Gak merinding, gak seru.